an hadanallah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semakin hari ketaatan kita semakin bertambah kepada Allah. Kita buka ya setiap pagi dengan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Kita memohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka, ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiban, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima, karena tidak semua amal diterima ya. Jadi setiap pagi Rasulullah senantiasa berdoa memohon ya kepada Allah supaya diberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang kita lakukan menjadi amal soleh ya, karena tidak semua amalan menjadi amal soleh. Di antara sudah kita pelajari ya, sesuatu amal dikatakan amal soleh ketika betul-betul lillah karena Allah dan betul-betul caranya sesuai dengan contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan amalan kecil yang kita lakukan di setiap subuh, karena kita lakukan dengan istiqomah ya, menjadi ahabul a'mal ilallah, amal yang salah satu amal yang paling Allah cintai karena dilakukan secara rutin walaupun hanya sebentar ya, walaupun tadi juga agak kesiangan hanya sebentar yang kita kaji, namun mudah-mudahan rutinitas kita walaupun hanya beberapa menit saja kita lakukan, mudah-mudahan menjadi wasilah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, langsung saja untuk hari ini. Seharusnya hari Senin itu tafsir ya, tafsir surah Al-Baqarah, tapi karena belum dipersiapkan kita akan mempelajari hal lain ya, yaitu ini tentang riba ya, tentang bagaimana ada buku yang bagus ya dari Ustaz Sarwat, yaitu kiat-kiat menghindari riba. Kita akan mengenal di zaman yang penuh fitnah ini ya, tidak sangat sulit menghindar dari riba ya. Ada cicilan motor, misalnya cicilan rumah, cicilan mobil yang akadnya tidak di sesuatu yang syariat ya, misalnya tidak di bank syariah atau apa. Minimalnya kita menyadari, minimalnya kita sadar sesadar-sadarnya bahwa apa yang kita lakukan itu misalnya itu adalah bagian dari riba, dan kita memohon sama Allah gitu ya, jangan sampai kita melakukannya dan tidak menyadari, lempeng gitu ya, nggak merasa bersalah gitu. Nah, jadi minimalnya kita menyadari bahwa hal itu adalah sesuatu yang riba gitu ya, dan di setiap sujud kita memohon kepada Allah. Nah, marilah kita mengenal apa dan bagaimana riba itu, dimulai dari pengertian secara lugawinya ya, secara bahasa, bahwa riba ini artinya adalah ziyadah tambahan ya, karena dalam ungkapan bahasa Arab riba itu roba syai'u idza zada, sesuatu mengalami riba idza zada apabila mengalami pertambahan. Nah, ini kemudian kata riba juga dalam Islam ya, istilahnya bisa dengan roma ya. Roma, Umar bin Khattab pernah menyampaikan, ini akhafu alaikum ar-roma, ini sesungguhnya aku akhafu ya, yang aku takutkan, alaikum kepada kalian, ar-roma, yaitu roma maksudnya adalah riba. Kemudian biasanya juga ada istilah rubiyah. Rasulullah bersabda,
alaisa alaihim rubbiyatun wala damun. Tidak ada lagi tuntutan atas rubbiyatun riba wala damun ataupun darah. Nah, itu secara bahasa, tidak usah panjang lebar. Secara istilah kita akan mengenal ya, menurut 4 imam mazhab ya. Di antaranya Imam Hanafi, Al-Hanafiyah ya, beliau berpendapat mengenai riba itu adalah fadlun, kelebihan ya, fadlun, kelebihan khalin an iwadin bimi'yari syar'iyyin. Jadi kelebihan yang bukan termasuk penggantian gitu ya. Misalnya ketika minjam ada kelebihan bukan termasuk penggantian dengan ketentuan syar'i ya, bimi'yarin syar'iyyin, dengan ketentuan syar'i, masyrutin, yang disyaratkan li ahadil muta'aqidain fil muawadah. Jadi sebuah kelebihan yang bukan termasuk penggantian dengan ketentuan syar'i ya, yang disyaratkan atas salah satu pihak yang berakad ya, al muta'aqidain, dua pihak yang berakad fil muawadah, dalam masalah muawadah. Nah, ini kita lihat lagi pendapat yang lain. Kalau menurut Imam Malik ya, Al-Maliki ya, dalam pandangan mazhab Al-Maliki ya, riba itu didefinisikan sebagai kullu nau'in, pokoknya kullu nau', semua jenis min anwa'ir riba, dari jenis-jenis riba, ala hidatin, atas batasan atau definisinya ya. Pokoknya semua jenis dari jenis-jenis riba. Kalau Imam Syafi'i, karena nanti kita akan mendapatkan macam-macam riba itu ya. Kemudian kalau menurut Imam Syafi'i, riba itu definisinya aqdun ya, aqdun, akad, ala iwadin makhsusin, sebuah akad yang atas penggantian yang dikhususkan. Ya, udah ada akadnya, kalau pinjam segini lebihnya segini ya, ala iwadin makhsusin ghairi ma'lumit tamatsul fi mi'yari syar'i, yang dikhususkan yang tidak diketahui kesetaraannya dalam pandangan syariat. Halatal aqdi, pada saat akad, au ma'at takhirin fil badalain au ahadihima, baik pada halatal aqdi ketika akad, au ma'at takhir, atau dengan penundaan ya, fil badalaini au ahadihima, salah satu akad atau keduanya yang dipertukarkan. Kalau menurut Imam Al-Hanabilah, Imam Hambali ya, mendefinisikan riba itu adalah tafadulun. Tafadulun sama ya, kelebihan fi asya'a, kelebihan pada sesuatu ya, pada harta, wanas'un fi asya' mukhtassun bi asya' waroda syar'u bi tahrimiha. Jadi kelebihan pada harta yang dipertukarkan, harta yang itu pertukarkan ya, atau penangguhan pembayaran yang dikhususkan. Ai tahrimi riba fiha nassan fil ba'di wa qiyasan fil baqi minha. Nah, di mana syariat mengharamkan kelebihannya, pinjam ini dilebihkan ini ya, baik secara nas atau secara kias. Baik nasnya langsung ada atau dikiaskan, dibandingkan hukumnya ya. Nah, kemudian nah ini intinya menurut penulis ya, Ustaz Ahmad, bahwa secara istilah bahwa riba itu adalah tambahan pada harta yang disyaratkan dalam transaksi dari dua pelaku akad ya, dalam tukar menukar ataupun antara harta dengan harta. Nah, ini sebagian ulama ada yang menyandarkan definisi riba itu pada salah satu hadis ya, walaupun ini hadisnya dhaif. Ini hadisnya nanti akan kita lebih pahami ya di contoh-contoh ya ini ya. Di antaranya ada salah satu hadis dari Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah bersabda, setiap utang yang menimbulkan manfaat itu adalah riba. Nah, jadi ini pendapat ini tidak tepat karena hadis ini adalah sanadnya lemah ya, sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Jadi jumhur ulama
tidak menjadikan hadis tadi sebagai definisi riba karena tidak menyeluruh dan lengkap. Di samping itu kan ada juga manfaat yang bukan riba gitu ya, yaitu jika pemberian tambahan atas hutang tersebut tidak disyaratkan, misalnya nggak disyaratkan tetapi dengan kemauan sendiri dia ngasih gitu misalnya, padahal nggak disyaratkan sama yang mengitunya misalnya. Nanti ya di contoh-contoh praktiknya misalnya yang kita akan lebih memahaminya. Nah ini keharamannya ya, termasuk di antara 7 dosa besar. Jadi pelaku riba itu luar biasa sekali ya, saking bahayanya ya. Nauzubillah, kita jangan terjebak lagi. Pokoknya kalau pengen sesuatu ya, diupayakan jangan nyicil-nyicil, pokoknya nabung saja dulu, kecuali ada akad syariah ya. Misalnya kita diupayakan kalau bank syariah misalnya, kalau koperasi juga koperasi yang menjalankan syariah gitu ya, bukan sesuatu yang terjebak pada riba, kayak misalnya tidak sepele, misalnya uangnya hanya ada SKU sedikit misalnya, tetapi itu di koperasi itu praktiknya riba misalnya, meminjam uang kan, kalau uang itu pasti kan, kalau dalam untuk terhindar dari riba ya, kecuali pernah saya di sekolah ya, jadi kan masih awam misalnya, kalau pinjam 1 juta langsung saja dipersyaratkan berapa persen, itu kan udah termasuk riba, kecuali kalau akadnya itu kayak mudharabah ya. Kalau di koperasi syariah kan ada mudharabah, misalnya saya misalnya butuh apa, kulkas misalnya harganya 1 juta, tapi ada akad dari koperasinya, koperasi membelikan, bukan berupa uang ya, membelikan, karena kalau berupa uang pasti itu jatuhnya riba. Tapi akadnya saya misalnya pengen kulkas, terus sama koperasi si kulkasnya itu dibeli sama koperasi, kemudian dikasih lebih dari 1 juta, koperasi ngambil bati 200, misalnya 1.200.000 misalnya, atau 1.100.000 misalnya. Nah itu dengan ada apa, komunikasi dulu ya, ada antarodin dulu, ada saling ridho dulu. Misalnya ini saya beli kulkas 1 juta, kemudian saya lebihkan nih untuk mendapatkan keuntungan 100.000, jadi 1.100.000 misalnya, sehingga bukan jadi diantar langsung gitu ya, atau dengan ada akad gitu ya, bahwa ini segini posisinya, nah kami koperasi melebihkan segini. Nah tapi kan kalau kebanyakannya misalnya pokoknya berupa uang kan, kalau berupa uang langsung itu kan sudah jelas riba. Pokoknya pinjam 100 dalam jangka waktu setahun jadi 1.100.000 misalnya dengan cicilan segini misalnya, itu juga masih banyak praktiknya ya di masyarakat. Jangan sampai kita terjebak pada hal-hal yang sepele gitu, tetapi ternyata itu dampaknya luar biasa. Bahkan kata Allah ini ya, pelakunya diperangi Allah dalam Al-Quran ya, bahwa satu-satunya pelaku dosa yang diumumkan diperangi dalam Al-Quran adalah mereka yang menjalankan riba. Pelakunya dilaknat oleh Rasulullah. Mereka yang menghalalkan riba juga terancam dirinya kafir ya. Misalnya meyakini bahwa riba itu halal misalnya, itu bisa menjadi kufur. Tetapi ketika yakin bahwa riba itu haram, tetapi karena adanya tekanan ya dalam menjalankannya, itu masih dalam posisi fasik misalnya. Nah di antaranya ini ya, ada 7 dosa besar. Nah ini riba ya, bagian dari 7 dosa besar yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah. Ini sangat terkenal dalilnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah, hadis diterima dari Abi Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bahwa beliau bersabda, ijtanibu, jauhilah oleh kalian, as-sab'al mubiqat, 7 yang membinasakan ya, 7 hal yang membinasakan. Qalu, para sahabat bertanya, wa ma hunna ya Rasulullah,
Apa ya? Apa saja wahai Rasulullah? Yang pertama adalah qala Rasulullah bersabda asyirku billah. Ini 7 dosa besar ya di Islam itu levelnya. Yang pertama adalah menyekutukan Allah, wasihru. Yang kedua adalah sihir, wa qatlun nafsi, membunuh seseorang allati harramallah, yang Allah haramkan, illa bil haq, kecuali sesuatu yang benar ya, misalnya kayak kisos misalnya. Wa aklur riba. Nah, ini ranking ke sini ya, ranking ke berapa? Memakan riba, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim, wa tawalli yaumaz zahfi, lari dari peperangan, wa qadhful muhsanat, dan menuduh berzina ya, muhsanat, orang yang muhson gitu ya, al-ghafilat al-mu'minat, yang lalai yang mukmin. Jadi menuduh mukminah berzina. Nah, ini diantaranya ya 7 dosa yang 7 dosa besar ya dalam Islam. Kemudian dosa riba juga adalah diperangi sama Allah gitu ya. Jadi tidak ada dosa yang lebih sadis diperingatkan Allah dalam Al-Quran kecuali dosa memakan harta riba. Bahkan sampai Allah mengumumkan perang ya kepada pelakunya. Jadi hati-hati misalnya diupayakan misalnya dia di bank syariah ya, walaupun secara akad kita sudah selamat ya sebagai nasabah, misalnya oleh banknya dilakukan seperti ini. Nah, yang terpenting ketika akad kita sudah jelas bahwa bukan riba yang kita lakukan. Jadi harus hati-hati dalam akad ini tentunya ya, baik itu dalam berbagai hal, dalam hal kecil saja kita ya, kayak pinjam misalnya ada yang nyicilin baju misalnya. Nah, ini juga nanti kalau langsung mah segini harganya, kalau dicicil mah jadi segini harganya, jadi berbeda misalnya. Itu juga harus hati-hati pokoknya. Banyak itu ya di zaman yang penuh fitnah ini, kita mesti lebih hati-hati lagi, apalagi misalnya jangan sampai misalnya nah ini ketika sudah tahu misalnya ada salah satu keluarga kita yang menjadi pegawai di bank konvensional ya, yang terpenting kita meyakini bahwa itu adalah sesuatu yang dari ribanya ya, karena baik penulisnya, pencatatnya, semuanya gitu ya. Itu juga harus disadari oleh kita semua. Nah, ini jadi diperangi sama Allah tadi ya. Bahkan sampai Allah mengumumkan perang kepada pelaku riba, bahwa dosa riba itu sangat berat gitu ya, sangat besar dan berat. Nah, ini dalam surah Al-Baqarah ayat 278 sampai 279 bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang yang beriman, takutlah ya kepada Allah, wa dzaru ma baqiya minar riba, tinggalkan. Kalau dulu ini kan riba itu ada 4 tahap ya sama Allah diharamkannya. Ini di tahap terakhir itu pokoknya tinggalkan, wa dzaru, tinggalkan, ma baqiya minar riba, tinggalkan sisa riba, in kuntum mu'minin, jika kamu betul-betul beriman gitu ya. Fa ilam taf'alu, maka jika kamu tidak berhenti dari riba, fa'dzanu biharbi minallah wa rasulih gitu ya, maka ketahui bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu gitu ketika kamu tidak mau meninggalkan riba. Wa itu betul. Nah, jika kamu bertaubat, falakum ru'usu amwalikum. Nah, jika kamu bertobat, maka bagimu pokok hartamu, la tudlimuna wa la tudlamun, kamu tidak menganiaya dan tidak dianiayai. Kemudian dosa riba juga mendapatkan laknat dari Rasulullah. An Jabir qala la'ana Rasulullah akilar riba, Rasulullah melaknat pemakan riba. Nah, ini wa mukilahu, dan yang memberinya, wa katibahu, yang mencatat ya, misalnya kayak di bank konvensional ada bagian pencatatnya misalnya, atau di koperasi ya yang ada praktik riba, wa syahidai, dan 2 saksinya, wa qolahum sawaun, kata Rasulullah mereka itu semua sama, baik pemakan ribanya ya, kemudian pemberinya, juga yang mencatatnya, kemudian saksinya ya, pokoknya yang terlibat di dalamnya, wa qalahum sawaun, mereka itu semua sama. Nah, kemudian dalam hadis lain ya,
Rasulullah juga. Nah, ini tetapi hadis ini harus diteliti lagi ya, bahwa ya sudah tidak saya bacakan. Kemudian jika menghalalkan, misalnya menganggap bahwa riba itu halal gitu, itu sudah termasuk kufur ya. Tetapi kalau yang meyakini bahwa riba itu haram tetapi dengan keterpaksaan dia melakukannya, itu masih fasik. Nah, ini kafir. Bahwa seorang muslim wajib mengetahui bahwa riba itu haram, karena keharaman riba itu adalah sesuatu yang sangat jelas gitu ya, tidak ada keraguan, tidak ada perbedaan. Sebagaimana haramnya mencuri, sama riba itu ya, haramnya minum khamar, haramnya berzina, haramnya membunuh nyawa, dan semuanya itu adalah semuanya sudah qat'i gitu ya. Dan apabila seorang muslim dengan sepenuh kesadaran hati meyakini bahwa praktik riba itu halal, bahwa kayak gini nih halal, misalnya kayak nanti ada praktik-praktik tertentu ya, maka dia menjadi kafir atas keyakinannya itu. Nah, oleh karena itu ya, mudah-mudahan bisa saling menasehati. Nah, ini kalau dalam tahapannya dalam Islam ya, di sini misalnya dia diminta bertaubat kepada Allah ya, tetapi ketika diminta bertaubat tetap saja ya masih juga menghalalkan riba. Ini kalau di Darul Islam ya, di negara Islam, maka diberi waktu berpikir selama beberapa waktu sampai akhirnya qadhi berhak menjatuhi hukuman yang membuatnya berubah pikiran. Kalau tidak berubah pikiran juga, qadhi bisa memutuskan sampai hukuman mati karena sudah dianggap kafir. Tapi itu di negara Islam, kalau di Indonesia tidak seperti itu. Kemudian fasik. Nah, seorang muslim yang meyakini bahwa riba itu haram misalnya, memang haram gitu, tetapi dia karena susah ya, misalnya masih terikat dengan perusahaan, masih terikat dengan hubungan dengan bank-bank konvensional atau seperti apa gitu ya, dengan misalnya menjalankannya, tadi ya statusnya tidak kafir tetapi fasik. Sedangkan muslim yang menjalankan riba karena tekanan tertentu, misalnya terpaksa, misalnya ada uzur ya, misalnya ada uzur ya, tetapi dia berkeyakinan bahwa memang riba itu haram. Nah, nanti akan dihisab secara adil oleh Allah ya. Bisa jadi dia dibebaskan dari tuntutan dosa karena kemurahan Allah, terus menangis di setiap sujudnya gitu ya. Namun bisa jadi Allah juga memberikan siksa karena keadilan Allah. Jadi semua itu dikembalikan kepada alasan dan latar belakang kenapa seorang menjalankan dosa riba. Karena itu yang paling aman adalah meninggalkan riba sepenuhnya, apapun resikonya di dunia. Nah, ini memang agak sulit ya kita nih. Nah, ini terakhir saja ya, bahwa ini masih banyak sekali bukunya juga, masih banyak ya, tapi ini udah 6 lebih 6 ya. Ini terakhir, bahwa ada 5 dosa sekaligus ketika seseorang melakukan riba ya. Jadi menurut salah satu pendapat bahwa seseorang yang makan riba akan mendapatkan 5 dosa atau hukuman sekaligus. Hukumannya yang pertama adalah at-takhabbut ya. Orang yang makan riba itu mendapatkan at-takhabbut, itu kesurupan, seperti kesurupan setan gitu ya. Bahkan nanti juga dibangkitkan di hari kiamat itu, orang yang makan riba itu ya tadi ya, seperti orang yang kesurupan. Kemudian al-mahku, orang yang makan harta riba itu mendapatkan al-mahku, yaitu dimusnahkan oleh Allah. Bisa jadi dimusnahkannya itu hartanya secara fisik, tetapi bisa jadi hartanya berlimpah tetapi nggak berkah misalnya. Nah, jadi sama Allah sudah ditentukan bahwa pemakan harta riba itu bisa jadi dimusnahkan ya, al-mahku, hartanya sama Allah dihilangkan semuanya, atau hartanya tetap ada tetapi tidak berkah misalnya, sakit-sakitan misalnya atau apa gitu ya, sama Allah diberikan hukumannya seperti itu. Kemudian al-harbu, orang yang makan harta riba itu mendapatkan al-harbu, diperangi oleh Allah sehingga menjadi musuh Allah dan musuh agama gitu ya. Orang pemakan riba itu menjadi musuh Allah dan menjadi musuh agama. Nah, kemudian al-kufru, orang yang makan riba itu mendapatkan ya dianggap kufur dari perintah Allah gitu ya, dan dianggap keluar dari agama Islam ketika dia menghalalkannya. Misalnya ada unsur maisir ya, ada ribanya,
ini halal loh praktek seperti ini misalnya. Pernah dulu kan heboh misalnya kayak MLM ya, desainnya ada unsur maisirnya gitu ya, ada salah satu, bukan semuanya, ada unsur maisirnya, ada unsur apanya misalnya. Nah itu udah jelas misalnya kayak kata MUI itu adalah haram misalnya, tetapi seseorang meyakini itu adalah halal misalnya. Tetapi bila hanya memakannya tanpa mengatakan bahwa riba itu halal, dia berdosa besar, tidak sampai kufur misalnya. Kemudian al-khuludu finnar, orang yang makan harta riba di akhirat nanti tempatnya kekal di dalam neraka. Ya Allah, misalnya ini ya, sekali masuk tidak akan keluar lagi dari dalamnya. Al-khuludu finnar, nauzubillah. Kemudian seperti dosa menikahi ibu sendiri. Nih saking bahayanya riba, saking dahsyatnya riba, sampai disebutkan bahwa dosanya itu, dosa menjalankan riba itu setara dengan menikahi ibu kandung sendiri. Ar-riba salah satu wasab'una baban, bahwa kata Ibnu Mas'ud ya, bahwa riba itu terdiri dari 73 pintu. Aisaruha mithlu ayyan kiharojul umahu, pintu yang paling ringan seperti seorang laki-laki menikahi ibunya sendiri. Kemudian lebih dahsyat dari 36 perempuan pezina. Satu zina saja sudah dosanya sangat luar biasa, tetapi dengan riba ini lebih dahsyat dari 36 perempuan pezina. Jadi tingkatan haramnya dosa riba ya setara dengan 36 perempuan pezina. Ini bahwa dirhamun, satu dirham saja ya, satu dirham saja misalnya. Dirhamun riba, dirhamu riba, satu dirham uang riba, yakuluhur rojul, yang dimakan oleh seseorang, wahwa ya'lam, dalam keadaan sadar, asyaddu min sittin wa thalathin, jauh lebih dahsyat dari 36 wanita pezina. Nah jadi dengan dalil ini ya, pokoknya dengan dalil qot'i tadi tidak ada celah bagi umat Islam untuk mencari-cari argumen ya demi menghalalkan riba, karena dalil-dalil itu sangat sharih, sangat jelas gitu ya. Bahkan ancamannya tidak main-main, karena Allah memerangi orang yang menjalankan riba, itu adalah musuh Allah, musuh Islam gitu ya. Nah, walaupun ini prosesnya ada 4 ya, ada 4 tahap Allah dalam mengharamkan riba ya. Ini kan memang praktiknya sudah sangat banyak. Waktu itu tahap pertama lemah lembut dulu Allah ya, seperti sama mengharamkan Homer juga Allah bertahap. Nah ini juga sama, mengharamkan riba juga, bahwa kata Allah di surah Ar-Rum ya, pertamanya, wa ma ataitu min riba liyarbu fi amwalinas fala yarbu indallah. Sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah di sisi Allah, nggak ada tambahan seperti itu gitu ya. Nah ayat ini turun di Mekah dan menjadi tamhid ya, atau awal mula diharamkan riba dan urgensi untuk menjauhi riba. Tahap kedua ya, ini fabidul minal ladzina hadu harramna alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira. Maka disebabkan kezaliman orang Yahudi ya, kami haramkan atas mereka memakan makanan yang baik-baik yang dulunya dihalalkan bagi mereka gitu ya, dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah. Ini bahwa ayat ini turun di Madinah menceritakan tentang perilaku orang Yahudi yang memakan riba dan dihukum Allah ya. Ayat ini merupakan peringatan bagi pelaku riba. Kemudian tahap ketiga, pengharaman ketiga, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afa mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang beriman, jangan kamu makan riba dengan berlipat ganda, misalnya melipat gandakan misalnya. Dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan untung. Pada tahap ini Allah mengharapkan jenis riba yang sifatnya fahish ya, riba jahiliyah yang berlipat ganda gitu ya, kalau jual sesuatu tuh, kalau meminjam minta ya. Kemudian tahap yang keempat nih, ini pokoknya sama sekali nggak boleh riba, mau berlipat ganda atau sekecil apapun riba itu tetap riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang beriman, takutlah kepada Allah, wa dzaru ma baqiya minar riba, pokoknya tinggalkan sisa riba yang belum dipungut ya. In kuntum mu'minin, jika kamu orang beriman, fa ilam taf'alu, jika kamu tidak mau meninggalkan sisa riba, fa'dzanu biharbi minallah wa rasulih, maka ketahui bahwa Allah dan Rasulnya memerangimu. Wa yang betum, kecuali kamu tobat, falakum ru'usu amwalikum la tudlimuna wa la tudlamun. Dan jika kamu bertobat ya,
berhenti dari mengambil riba, maka bagimu pokok hartamu kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Jadi pada tahap ini Al-Quran sudah mengharamkan seluruh jenis riba dan segala macamnya, karena ar-riba ya, alif lam di sini fungsinya lil jinsi ya, maksudnya pokoknya diharamkan semua jenis dan macam-macam riba, bukan hanya pada riba jahiliyah saja ya. Tadi yang riba fahish atau riba nasi'ah, pokoknya semua jenis riba. Hal yang sama pada alif lam pada al-bai' ya, yang berarti semua jenis jual beli. Nah, ini kalau jenis jual beli semuanya wa halallahul bai'a wa harramar riba. Nah, nanti ya mungkin ini udah jam 6.13, mohon maaf karena tadi kesiangan. Terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan kita lebih berhati-hati lagi dalam melakukan berbagai ya perintah Allah dan menjauhi dari larangannya, dan Allah mudahkan kita untuk melakukan berbagai ketaatan, dan Allah mudahkan kita untuk menjauhi berbagai larangannya. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Jazakallahu khairan pada Al-Mukarramah Bunda Dr. Fenty yang telah memberikan ilmunya kepada kita, materi tentang riba yang memang sangat bermanfaat bagi kita semua untuk kita beramaliyah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita alhamdulillah sudah tahu ilmunya, semoga kita bisa mengamalkannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu dan seluruh partisipan yang dirahmati Allah, alhamdulillah untuk kajian hari ini telah selesai. Marilah kita sama-sama tutup dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis dan hamdalah bersama. Astagfirullahaladzim, 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 subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan, barakallahu fiik. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Semoga besok kita bisa bertemu lagi. Amin. Dalam kajian ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.